kami pun sampai di desa itu juga, di mana kami sudah ditunggu. Halo guys, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan melanjutkan survival. Yeay. Kayaknya nih pendekar part 9 atau part 10 ya. Adalah bodo amat, yang penting kita lanjut lah. Ya kali kagak, kita pakai ini deh. Oke. Desa lain di hutan ini selain desa kami. Mungkin tadi kau salah dengar. Udah, tidak usah pikirkan yang aneh-aneh. Mari saya antar ke tempat kalian beristirahat. Nah. Terlalu banyak ini mah. Selama KKN berlangsung, kalian tinggal di sini dulu. Untuk yang laki-laki bisa istirahat di sana, dan yang perempuan bisa tinggal di rumah ini. Kalau begitu, karena kalian sudah cukup berjalan jauh, sebaiknya kalian beristirahat terlebih dahulu. Apakah bisa wall jadikan string? Semoga aja bisa. Baiklah, Pak. Kami pun masuk ke rumah yang sudah dipersiapkan untuk beristirahat. Oh kagak. Kami dan rapikan barang-barangku. Padahal kami saya butuh string. Istirahat sebentar sambil mengobrol. Bagaimana jika kita ke cafe saja? Keesokan paginya, kami semua Oh, aku di mana? dengan Pak Prabu. Beginilah kondisi di desa. Desa kami sangatlah sederhana. Sekarang saya akan ajak kalian berkeliling di desa ini. Pertama, tentu rumah-rumah di desa ini tempat tinggal para warga. Nah, ini namanya sinden. Ini sudah kakak semua. Tapi sekarang Tangan ancur semua. kalian bisa memperbaikinya. Kemudian ini kuburan para warga di desa ini. Tapi kenapa ditutupi kain hitam, Pak? Itu hanya sebuah penanda kalau kuburan itu belum 10 tahun. Kalau itu jalan menuju kemana ya, Pak? Itu jalan menuju Tapak Tilas. Kalian jangan sesekali pun masuk melewati gapura itu, apalagi masuk ke Tapak Tilas. Ya, mungkin segitu aja. Saya harap kalian bisa melaksanakan KKN kalian dengan lancar. Iya, terima kasih, Pak. Setelah kami berkeliling desa, kami putuskan untuk mulai menyusun program kami ke depannya. Kita bakal mulai KKN kita di sini. Sebelum itu, mau bagi dua kelompok, Yoga dengan Keila dan aku dengan Reza. Kita bakal bagi tugas kalian perbaiki sinden dan kami akan membantu warga untuk keaslian desa. Kenapa nggak jadi satu kelompok aja? Ya, supaya kita semuanya benar-benar bekerja nantinya. Baiklah, Din. Ini adalah hari pertama kami akan melakukan KKN di desa ini. Aku dan Kayla mulai berkumpul Ambil beberapa kayu. tempat yang akan kita perbaiki. Aku mulai dengan membersihkan kayu-kayu, mencari batu-batu untuk peralatan, menebang pohon, membersihkan rumput-rumput dan bebatuan yang ada di sekitar sana. 6 juga cukup. Gak kerasa, malam pun tiba. Aku dan Kayla pergi ke rumah untuk beristirahat. Dan hari pertama kami KKN berjalan cukup baik. Keesokan harinya, sebelum memulai kerja kami, aku dan Kayla menyempatkan untuk mengobrol dengan beberapa warga di desa. Kami kembali ke sinden itu. Aku rapikan Semoga saja bisa dapat string. beberapa batu-batu yang baru. Aku juga menemukan bahan yang mudah. Ku awali pagi itu dengan sarapan makan roti. Aku dan Kayla kembali melanjutkan kegiatan kami. Kali ini, aku akan memperbaikinya dan memperbagus sumur itu. Mana goanya? Aku lanjut dengan mencari air untuk membuat ember yang akan kita gunakan untuk mengisi air di sumur itu. Hari itu, kegiatan kami berjalan dengan baik. Aku pergi balik ke desa dan ternyata Salah, Reza Cat. sudah di rumah. Karena merasa lelah, aku memutuskan tidur lebih awal di hari itu. Dan inilah hari di mana aku mulai merasa ada yang aneh di desa itu. Pada hari itu, aku ingin pergi untuk mandi. Di sana, firasatku agak aneh karena hawanya yang berbeda. Kenapa
besar yang seperti mengintaiku. Ku coba untuk tetap tenang dalam situasi itu. Aku merasakan sosok itu semakin dekat, dan tiba-tiba sosok bayangan hitam itu tepat berada di dekatku. Yang bisa kulakukan hanya pasrah dengan keadaan. Setelah sosok itu pergi dan hilang entah kemana, aku langsung dengan cepat keluar dan pergi balik ke kamar. Ku coba untuk menenangkan diriku atas kejadian mengerikan tadi. Lalu, kuputuskan untuk istirahat agar kondisiku membaik. Di hari selanjutnya, aku kembali pergi ke Sinden untuk mengecek situasi di situ. Dan pada saat itu, aku mendengar suara nyanyian Sinden dari arah kamar mandi. Yang ternyata, Keila lari keluar seperti orang ketakutan. Ada apa, Kay? Kenapa lari tergesa-gesa gitu? Enggak ada apa-apa. Yang benar, kalau ada sesuatu bilang ya. Iya. Buntu. Aku teringat kejadian kemarin di kamar mandi. Aku coba memberanikan diri untuk mendekati dan mengecek kamar mandi itu, walaupun hati ini agak sedikit takut dan bimbang. Dan ternyata tidak ada apa-apa di sana. Kemudian, aku dan Kela kembali melanjutkan kegiatan. Di mana kali ini kita akan memperbaiki mata air di sana. Gak ada apa-apa, coy. Kita sempat mendapat temuan dengan kehadiran ular dan beberapa serangga di sana. Karena merasa kondisi sedang tidak aman, kita putuskan untuk kembali ke rumah dan istirahat dahulu. Di hari itu, saat aku dan Kela akan memperbaiki mata air, kejadian itu terjadi lagi. Aku melihat sosok bayangan hitam itu dari kejauhan. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Aku mulai bingung dengan kejadian-kejadian di sana. Ketika aku selesai kegiatan, aku coba untuk pergi ke rumah Pak Prabu untuk bertanya tentang kejadian yang menimpaku. Begini Pak, saya ingin bertanya sesuatu. Perkenalkan, dia Pak Buyut, tetua di desa ini. Ayo, minum dulu kopinya. Gimana rasa kopinya? Manis, Mbah. Apa ada yang aneh? Apa yang ingin kamu ceritakan? Jadi, beberapa hari terakhir, aku sering melihat bayangan hitam lewat di depanku dan beberapa kejadian aneh. Apa yang terjadi ya, Mbah? Mari, ikuti aku. Kejadian aneh yang kamu alami itu karena penunggu-penunggu di sini marah atas apa yang kamu bawa ke sini. Emang apa yang saya bawa ke sini, Mbak? Apa kamu tidak mengetahuinya? Selama ini kamu dijaga oleh seorang nenek-nenek bernama Mbak Jo. Tapi tenang, dia baik dan dia hanya berniat untuk melindungimu dari penunggu-penunggu di desa ini. Iya kan, Mbak? Aku belum mengetahuinya. Sekarang kamu bisa tenang karena aku sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan penunggu di sini. Jadi kamu tidak perlu khawatir lagi. Baiklah, Mbak. Terima kasih atas bantuanmu. Karena sudah malam, mari kita balik dan beristirahat. Cave-nya sangat bagus. Kayaknya sudah hampir mau malam. Nanti kita bikin tempat mining aja deh di tempat bekas ledakan creeper. Aku dan Kela melanjutkan kembali kegiatan kita untuk memperbaiki mata air itu. Kesannya tak ada bau dah. Akhirnya kami berhasil menyelesaikannya sampai malam hari. Udah langsung tidur. Setelah selesai memperbaiki sinden dan mata air, aku melihat kondisi sekitar desa yang terbilang masih berantakan dan belum indah. Aku bersih-bersih di sana dengan merapikan batu-batu, memotong rumput-rumput liar agar desa terlihat lebih indah. Di malam hari, aku dan Reza sedang duduk santai sambil berbincang-bincang, di mana Reza kaget karena melihat seseorang yang berada di luar. Dan setelah kita lihat, ternyata itu adalah Kela yang sedang menari sangat indah. Kenapa gak di situ aja? Kami seketika langsung pergi keluar dan melihat kondisi Kela yang sudah kasar. Jadi kita lalu membawanya ke kamar agar Kela bisa membaik. Pada saat itu, aku hanya bisa berharap Kela baik-baik saja. Untuk lebih aman, aku dan Reza memutuskan untuk menunggu di
di sana sementara waktu. Keesokan paginya, aku berbincang-bincang dengan warga tentang rahasia yang mungkin ada di desa ini. Tapi entahlah, gak ada satupun warga yang mau menceritakannya. Aku melihat kondisi Kela yang sudah membaik. Kay, apa kamu ingat apa yang terjadi semalam? Emangnya apa yang terjadi? Kemarin malam, kamu menari-nari, Kay. Tauku kamu gak bisa menari deh. Nggak mungkin. Kemarin aku cuma di kamar aja. Sepertinya ada sesuatu yang beda darimu, Kay. Ayo, kita pergi ke rumah Pak Prabu sekarang. Ikut aku. Aku coba mengajak Kela ke rumah Pak Prabu dan menceritakan atas kejadian kemarin. Apa kamu mendapat gangguan lagi? Bukan saya, Mbak, tapi teman saya, Kela. Semalam ia menari-nari di luar rumah. Coba kamu minum kopi ini. Apa yang kamu rasakan? Manis, Mbak. Kopi ini memiliki makna tersendiri. Jika merasakan rasa manis, itu menandakan bahwa berdarah hangat. Dan penunggu-penunggu itu suka dengan orang yang berdarah hangat. Kita sedang menginjakku, tapi saya janji akan membantu melindungi kalian semua. Terima kasih, Mbak. Makasih ya, Mbah. Kalau begitu, kami pamit dulu, Mbah. Berhati-hatilah. Mudah-mudahan Kela akan jauh lebih aman. Kami kembali melanjutkan untuk merapikan desa. Di mana di situ Kela merasa ada sesuatu yang aneh. Merasa ada yang aneh nggak sih? Aneh kenapa? Dari awal kita di sini, aku nggak lihat tuh ada anak-anak muda yang tinggal di sini. Iya juga sih. Tapi mungkin aja mereka lagi merantau ke kota. Ya masalahnya nggak ada satupun. Ya udah, Ki. Kalau gitu kita lanjut aja dulu. Desa itu terlihat beda dengan desa biasanya. Tapi ya sudahlah. Tujuan kita hanya ingin menyelesaikan program KKN. Aku bangun pagi-pagi bersiap untuk melanjutkan kegiatan. Tapi pada hari itu tiba-tiba hujan turun. Yang mau gak mau, aku harus diam di rumah berlindung. Kita bikin tempat mining aja guys ya ke bawah. Sambil menunggu hujan reda. Besokan paginya, aku dan Kela berjalan-jalan sebentar di desa, di mana kami melihat seseorang yang seperti kebingungan mencari Kaget. sesuatu. Pagi, Pak, ada apa? Ini nak, Bapak kehilangan sepasang sapi Bapak. Dah cari kemana-mana, dah ketemu yo. Yang benar, Pak. Kalau gitu, izinkan kami untuk membantu mencarinya ya, Pak. Iya, boleh, nak. Terima kasih ya, nak. Baik, Pak. Mudah-mudahan kami menemukannya ya. Aku dan Kela mencoba untuk mencari keberadaan sapi itu. Kami mencoba untuk mencari sekeliling desa, tapi enggak menemukan satupun. Akhirnya, kami memutuskan untuk pergi mencari keluar desa. Dan yang benar aja, kita melihat sapi yang terlepas di sana. Kela membawanya ke desa, sementara aku coba mencari sapi lainnya. Yang dimana, aku melihat sapi itu berada dekat dengan sosok penari. Jika Anda bosan, ya maaf. Aku coba untuk mendekatinya. Dan Karena ini cuma satu-satunya cara yang bisa aku lakukan agar bisa mendapatkan resource. begitu bahagia sentosa. Hari-hari KKN kami kembali berjalan dengan lancar. Karena ladang sudah tumbuh, kami mencoba untuk memanennya dan menanamnya kembali. Aku dan teman-teman berkeliling desa untuk melihat apa aja yang perlu kita perbaiki lagi. Karena singa dan mata air sudah berhasil kami perbaiki. Setelah melihat kondisi sekitar desa, kami coba untuk rapat membicarakan program kita selanjutnya. Ketika malam datang, aku dan Reza pergi pulang, yang dimana aku melihat Reza berjalan ke arah yang berbeda. Aku rapikan Kayaknya aku butuh barang-barang tangga dan cepat. istirahat pada malam itu. Aku dan Nggak ada. Reza sedang mengobrol santai. Pada saat itu, Reza keluar rumah. Ya setelah aku cek, tak pergi kemana. Aku merasa agak aneh, karena nggak biasanya Reza keluar malam-malam begini. Di hari selanjutnya, kami kembali melanjutkan kegiatan KKN kami. Ketika waktu akan malam, aku sempat melihat sama Reza pergi ke arah tapak tilas. Ya setelah aku cek, ternyata tidak ada. Atau mungkin aku hanya salah lihat. Aku pergi ke rumah dan yang benar aja, ternyata Reza baru sampai rumah. Dan katanya, dia habis dari ladang. Aku dan Reza memasak kentang untuk sarapan kami. Kemudian kami berempat berkumpul dan bersiap untuk memperindah desa. Aku kumpulkan bunga-bunga dan membuat pot. Kita pun mulai untuk menghias desa dengan bunga-bunga agar lebih indah dan juga merapikan Ini tangga pagar-pagar cepat desa. guys ya. Kita lihat Besokan koordinat dulu paginya, guys sih. aku berkeliling sebentar yang melihat kondisi desa masih jauh dari kata indah. Karena merasa So bunga yang banyak, koordinat. kita Woi, memutuskan untuk
pasar membeli perlengkapan Nggak lainnya. bisa dinyalakan Aku apa? bersiap-siap Oh. bersama Kela dan kami meminjam motor Pak Prabu untuk pergi ke pasar. Aku dan Kela pun pergi meninggalkan desa karena kami akan pergi ke pasar untuk berbelanja. Kali ini aku hanya membersihkan desa dari rumput-rumput. Ini cuma saya di sini pengen dapatkan besi yang lebih banyak. Pikirku mungkin hanya urusan program KKN mereka. Aku kembali melanjutkan dan malam itu aku pergi istirahat lebih awal. Aku membuat beberapa pagar untuk menghias desa dan teringat kejadian kemarin. Aku coba untuk mengecek ke ladang yang ternyata aku hanya melihat Dinda sendirian memanen ladang. Aku mencoba untuk membantunya agar lebih cepat. Reza mana Din? Kok sendirian? Entahlah, tadi Reza bilang pergi sebentar. Sampai sekarang belum balik-balik. Kemana ya Tuhan? Gimana? Proker kalian aman? Aman nih, tapi aku agak merasa aneh pada Reza. Hampir setiap hari dia pergi menghilang gini. Dan pernah suatu saat aku coba untuk menemuinya, di mana aku dengar suara sinden di kamar kalian. Aku takut ada yang disembunyikan olehnya. Yang benar, Din. Aku udah lama kenal dengan Reza. Dia orang yang rajin. Tapi aku kok jadi penasaran ya. Ayo kita coba cek di kamar. Mendengar perkataan Dinda, aku merasa curiga pada Reza bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku dan Dinda mengecek ke kamar. Barangkali kita menemukan sesuatu. Sampai tangganya habis ya guys ya. Dinda merasa ada yang aneh di lemari Reza. Yang setelah kami buka, ternyata di lemari berisikan seekor ular dan langsung saja. Kita berdua sangat kaget atas apa yang kita temukan. Aku menjadi sangat yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Reza. Ketika aku dan Reza sedang istirahat, dalam hati Lelah guys, lelah doang. tapi aku berani dan mungkin belum waktunya juga. Keesokannya, aku membuat beberapa pagar lagi untuk mengganti pagar-pagar yang ada di desa agar lebih bagus dan kuat. Di hari itu, aku masih kepikiran tentang Reza. Aku sampai memantaunya. Aku mengecek ke ladang dan syukurlah dia sedang bersama Dinda memanen ladang. Ketika malam tiba, karena biasanya di setiap malam dia selalu keluar. Aku mencoba memberanikan diri pada malam itu untuk bertanya yang sebenarnya. Dikit lagi nih Za, proker kita bakal selesai. Iya, bentar lagi kita bakal pulang. Iya Za, cuman akhir-akhir ini aku sering ngeliat kamu menghilang. Kemana ya Za? Oh, aku cuma jalan-jalan di sekitar desa sih, sekalian adaptasi sama warga di sini. Aku harap kamu gak bohong ya Za, karena kemarin aku dan Dinda nemuin sesajen sama ular di lemarimu. Apa yang terjadi Za? Buat apa kalian buka-buka lemariku? Tenang dulu Za, kami cuma mau mastiin bahwa semua baik-baik aja. Aku baik-baik aja, harusnya kau percaya temanmu ini. Urusanku ya urusanku, kau gak perlu ikut campur. Reza menjadi sangat marah padaku. Aku coba untuk mengejarnya, dia sudah menghilang entah kemana. Malam itu aku menjadi sangat bingung dan merasa bodoh akan hal yang aku lakukan. Di sisi lain, aku perlu tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan dari situlah Reza mulai mengacunkanku. Dia seperti tidak akan memaafkanku. Aku mencoba untuk berdamai dengannya, tapi itu semua seperti sia-sia. Hari demi hari, KKN-ku merasa tidak semangat. Aku hanya ingin aku dan Reza kembali baikan dan menjalankan KKN bersama lagi. Pada malam itu, aku coba untuk meminta maaf padanya. Tapi masih saja. Ya sudahlah, mungkin hanya butuh waktu. Aku rapikan barang-barangku dan aku putuskan untuk tidur saja pada malam itu. Keesokan harinya, aku melihat Reza sudah tidak ada di kamar. Yang ternyata dia sudah bangun lebih awal untuk melanjutkan kegiatan. Aku mencoba untuk berdamai dan membiasakan diri dengan Reza. Saat itu, aku ingin memperbagus penerangan di desa. Aku mempersiapkan diri karena aku akan pergi untuk menambang kowal dan air untuk penerangan. Aku pergi ke kowal Na dan na kowal na dan na na air. na 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 Di sana, na aku na juga na sempat na menemukan na na beberapa na na kegiatan na menambang na. karena aku sempat diganggu beberapa penunggu di sana. Pada saat itu, aku juga sempat menemukan air dan jas yang ada di sana. Aku kembali melanjutkan kegiatanku. Ketika sudah dapat cukup banyak, aku keluar dari goa dan di luar, aku juga diganggu beberapa penunggu lainnya. Karena jumlahnya yang banyak, aku putuskan untuk segera pergi ke desa. Kemudian memasak ur-ur yang kudapat dan merapikan barang-barangku. Pada hari
putuskan pergi ke hutan sendirian dan menebang pohon-pohon di sana. Udah malam aja ini. Oke guys, ini agar Aku dengan smoke jahat sempat gak dapat masuk. Mary di sana dan melanjutkan mengumpulkan kayu-kayu di sana. Tanpa aku sadari, ternyata hari sudah mulai malam, yang ngebuat aku lupa jalan pulang ke arah mana. Aku berkeliling-keliling di hutan itu dan tersesat. Ditambah lagi, aku diganggu beberapa penunggu-penunggu yang ada di hutan, yang membuat masalah ini dibuat oleh teman-temanmu. Mereka sudah lewat batas. Bakal ada yang tidak selamat di antara mereka. Ternyata itu hanyalah mimpi. Di saat yang bersamaan, aku melihat Reza sedang duduk termenung seperti memikirkan sesuatu. Ku coba untuk menghampirinya. Reza, kau belum tidur? Iya, belum ngantuk. Kenapa enggak? Apa ada sesuatu? Aku ingin bercerita tentang apa yang terjadi. Saat itu aku bermimpi di mana Kayla terancam bahaya yang dijaga seseorang. Di mana ia memberitahu aku pergi ke tapak tilas untuk mengambil gelang dan diberikan ke Kayla agar bisa selamat. Terus kamu lakuin itu semua, Za? Iya. Astaga, Za. Kamu udah ngelakuin perjanjian dengan jin, Za. Sekarang gelang itu di mana? Aku menitipkannya ke Dinda untuk diberikan ke Kayla. Tapi gelang itu hilang. Maafkan aku, Gak. Aku benar-benar gak sadar ngelakuin itu semua. Aku juga bingung, Za. Harus berkata. Mungkin Pak Prabowo bisa bantu kita. Ternyata sesuatu emang benar-benar sedang terjadi. Dari situlah semua permasalahan ini semakin buruk. Aku menulis beberapa laporan untuk tugas akhir ini. Karena aku sekelompok dengan Kayla, aku coba untuk meminta laporan yang dia buat. Kayla menyuruhku untuk mengambilnya di tas miliknya. Oke, ini laporannya. Yang tanpa aku sadari, di tas Kayla, aku juga menemukan gelang itu. Berarti, apa yang dibilang Reza itu benar. Ini sebuah pertanda yang buruk. Aku dengan cepat mencari keberadaan Dinda, karena hanya Dindalah satu-satunya yang ada di pikiranku saat itu. Aku menemuinya di ladang dan membicarakan hal itu. Sebenarnya, apa sih tujuanmu? Hah? Kenapa Yoga? Aku nemuin gelang ini di tas Kayla. Itu pasti kamu yang naruh, kan? Ceritain aja, Din. Apa yang sebenarnya terjadi? Waktu itu Reza menitipkan gelang itu buat Kayla, tapi aku malah menyimpannya. Dan hal itu membuatku didatangi oleh sesosok penari untuk memberikan ke Kayla dengan imbalan perhiasan. Astaga, Din. Kamu tahu nggak, Din? Apa yang kamu lakuin itu mencelakai kita semua. Kamu dan Reza udah bersekutu dengan jin. Aku nggak tahu lagi apa yang akan terjadi ke depannya. Maafin aku Yoga. Tanpa pikir panjang lagi, aku mengumpulkan teman-teman semuanya untuk membahas hal ini. Besok, kita bakal pulang ke rumah. Lah, kenapa gak? Rocker kita belum selesai loh. Kita semua udah nggak aman di sini lagi. Aku takut terjadi sesuatu ke kalian. Sudah kuduga, pasti desa ini gak beres. Bukan desanya yang nggak beres, tapi kelakuan teman-teman kita. Hah? Emangnya apa yang terjadi sih? Aku gak ngerti loh. Ya intinya, kita bakal akhiri KKN ini besok. Aku benar-benar bingung sama semua yang terjadi. Aku takut sesuatu hal buruk terjadi pada teman-temanku. Malam itu, kami putuskan untuk tidur lebih awal dan akan menyelesaikan KKN ini secepatnya. Ini adalah hari terakhir aku KKN. Setelah aku keluar, aku tidak melihat satupun teman-temanku. Di kandang sapi, di ladang, di dalam rumah. Aku sudah mengeceknya keliling desa. Aku juga bertanya dengan warga-warga di sana. Tak ada satupun warga yang melihatnya. Permisi, Pak. Apa Bapak melihat teman-teman saya? Bapak nggak lihat ada apa? Kayaknya sampai sini dulu ya guys ya. Oke, kayaknya saya sampai sini dulu untuk main gamenya karena agak lumayan lama sudah, dan sampai bertemu lagi di part selanjutnya. Dadah.